Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan saya Tessa Jusati dari jurusan Magister Akuntansi Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu mata kuliah filsafat Ibu Dr. Rini Indriani, SE MSI AK. Di sini saya akan menjabarkan jurnal yang telah saya submit di tanggal 15 Desember 2023 pada laman Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, di mana Jurnal Akuntansi dan Ekonomi ini sudah terakreditasi Sinta 5 dan juga sudah terindikasi Moraref, Garuda, ISJD, Dimension Digital Science, Crossref, Aljebi, dan Google Scholar. Jurnal ini merupakan jurnal yang pertama kali saya buat dan saya submit dengan judul Kajian Ilmu Filsafat Pajak sebagai Sistem Kepercayaan Masyarakat. Sebelum kita membahas lebih detail, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dasar-dasarnya, yaitu definisi-definisi. Yang pertama adalah definisi pajak. Ini yang pertama, di slide pertama ini, saya dapat sumbernya dari Wikipedia. Menurut Wikipedia, pajak itu dari bahasa Latin taxo, red, yang berarti pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksud Mbak Wiki bilang tidak mendapatkan imbalan secara langsung itu maksudnya gini ya, pajak yang kita bayarkan itu akan masuk terlebih dahulu ke kas negara. Kemudian nanti negara akan mengelola dan akan dialihkan kemana pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat tersebut. Misalnya, negara akan mengalihkan ke fasilitas pendidikan, kesehatan, atau akan dialihkan ke sarana dan prasarana yang seperti kita rasakan sekarang, seperti jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan lainnya yang akan memberikan dampak positif atau memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Kalau imbalan yang secara langsung itu apa namanya? Kalau pajak kan nggak secara langsung tuh. Nah, kalau yang secara langsung itu namanya retribusi. Retribusi itu contohnya kayak jasa parkir, karcis masuk wisata, kemudian jasa kebersihan, jalan tol. Itu akan kita terima secara langsung efeknya. Next, definisi pajak selanjutnya adalah menurut Charles M. McClure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak, orang pribadi atau badan, oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Selanjutnya, definisi pajak yang selanjutnya adalah pajak umumnya merupakan iuran wajib yang diberikan masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa dan dapat menimbulkan hutang bagi wajib pajak sebagaimana yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Maksudnya memaksa di sini karena dia itu berdasarkan undang-undang ya. Jadi mau tidak mau kita tuh harus membayar pajak. Kalau tidak kita akan mendapatkan sanksi. Definisi pajak yang lainnya itu menurut Rahmat Sumitro. Rahmat Sumitro ini mengemukakan bahwa pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya, merupakan penghasilan masyarakat yang dari masyarakat kepada masyarakat melalui pengeluaran rutin pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat. Tidak hanya yang membayar pajak, tetapi juga kepada rakyat yang tidak membayar pajak manfaatnya. Kemudian definisi pajak dari segi ekonomi itu, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan
dengan mendapat imbalan atau Tegenpressentensfei yang secara langsung dapat ditujukan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Di sisi lain ini, ada yang mengemukakan bahwa pajak merupakan suatu beban. Loh, kok pajak merupakan suatu beban ya? Agak gimana gitu ya dengarnya. Menurut teman-teman gimana nih definisi pajak suatu beban itu? Kalau yang ingin komen silahkan di komen ya di bawah. Kalau menurut persepsi pajak, menurut saya nih ya, pajak itu sebagai beban merupakan hal yang subjektif ya, dan dapat bervariasi di antara individu berdasarkan nilai, kepercayaan, dan keadaan ekonomi mereka. Setiap orang itu mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang pajak, bergantung pada faktor-faktor seperti tingkat kependapatan mereka, ideologi sosial politik, dan efektivitas layanan pemerintah yang mereka rasakan. Mereka yang memandang pajak sebagai beban itu sering berargumen bahwa tarif pajak yang tinggi itu dapat mengurangi pendapatan yang mereka dapatkan, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan berpotensi menghambat inovasi dari kewirausahaan mereka. Ada juga yang mengungkapkan kekhawatiran tentang efisiensi dan keadilan sistem pajak. Kemudian ada juga yang mempertanyakan nih, bagaimana pendapatan pajak dialokasikan, apakah sudah digunakan secara efektif oleh pemerintah atau belum. Itu kan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apalagi masyarakat yang misalnya yang kerasa banget gitu, misalnya pendapatannya segini, pajaknya malah tinggi gitu. Di sisi lain, para pendukung perpajakan itu berpendapat bahwa pajak sangatlah penting untuk mendanai layanan publik dan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertahanan nasional. Mereka itu menekankan peran pajak dalam mendorong stabilitas sosial dan ekonomi serta mengurangi ketimpangan pendapatan. Perspektif tentang pajak sebagai beban juga dapat dipengaruhi oleh pandangan seseorang tentang peran pemerintah dalam masyarakat. Singkatnya nih ya, kesimpulannya ini, pendapat mengenai apakah pajak merupakan beban atau kontribusi yang diperlukan bagi masyarakat dapat beragam pendapatnya dan bergantung pada berbagai faktor. Itulah mengapa pentingnya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas, termasuk kebijakan tentang pajak yang berlaku, kualitas layanan publik yang disediakan, kemudian tujuan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat itu bisa mendapatkan atau merasakan manfaatnya. Next, kita akan membahas tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu sebagai penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara memperolehnya merupakan alat yang tepat untuk memberikan arah dan dasar bagi perkembangan ilmu. Aspek-aspek dalam filsafat ilmu yang menyangkut ontologi atau knower, epistemologi atau knowing, dan aksiologi atau knowledge. Ini menurut Adi ya, dari artikelnya pada tahun 2008. Next, filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat yang banyak digunakan sebagai pijakan atau landasan untuk mengembangkan ilmu yang merupakan bagian dari ontologi yang membicarakan apa yang diketahui, apa yang menjadi bidang studi atau domain, yaitu membahas apa yang ingin kita ketahui dan sampai sejauh mana bidang telaah yang menjadi jangkauannya. Dari segi epistemologinya membicarakan bagaimana mendapatkan objek itu secara mendalam melalui segenap proses yang terlibat dalam usaha memperolehnya yang dapat dicapai dengan metode keilmuan. Sedangkan dari aksiologinya itu adalah
yang membicarakan nilai kegunaan ilmu atau teori tentang nilai, sehingga setiap bentuk pemikiran manusia dapat dikembalikan pada dasar-dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari pemikiran yang bersangkutan. Nah, ini peraturan tentang perpajakan ya. Dasarnya itu dasar konstitusionalnya itu dari pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Pemerintah membuat undang-undang ini yaitu agar pajak itu lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Next, tax compliance. Tax compliance ini adalah kepatuhan pajak yang diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan dalam menyampaikan mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT secara benar dan tepat waktu. Kemudian teori-teori yang saya gunakan dalam pengerjaan jurnal ini adalah teori slippery slope theory yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Kemudian heuristik keadilan mengungkapkan persepsi keadilan pajak juga menjadi variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Nah, tujuan penelitian dari jurnal yang saya buat ini adalah untuk membahas mengenai pajak sebagai sistem kepercayaan masyarakat dan pajak dari segi ilmu filsafat. Mengapa pajak menjadi landasan penelitian saya? Ini karena banyaknya isu yang beredar di negara kita sebagai kasus seperti misalnya kasus-kasus besar di tahun-tahun sebelumnya, yaitu kasus Gayus Tambunan, kemudian yang kasus-kasus yang baru-baru ini yaitu kasus Rafael, yang seharusnya pajak itu merupakan solusi utama bagi negara dalam mengatasi masalah dalam lingkungan pemerintahan. Pemerintah itu harusnya berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kepatuhan pembayaran pajak. Namun, dengan maraknya kasus oleh oknum atau aparat pajak, setelah mengikis rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemungut pajak pun menurun, yang disebabkan banyaknya kasus penyelewengan yang terjadi, semisal terjadinya korupsi, penggelapan pajak, adanya kerjasama antara wajib pajak dan aparat pajak terkait dengan manipulasi jumlah pajak yang dibayarkan. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan itu metode pendekatan kualitatif dengan metode penelitian analisis deskriptif dengan jenis penelitian berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur atau data primer. Dari menurut Moleong pada bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dari segi penelitian. Ini para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan
untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan dengan berbagai metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini di lapangan yang dijadikan objek penelitian. Kemudian data atau informasinya dianalisis sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis hasil wawancara dan literatur mengenai pajak dan dalam perspektif ilmu filsafat. Setelah melakukan wawancara dan mengumpulkan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan konteks pajak dan ilmu filsafat, kemudian penulis melakukan penggalian yang mendalam tentang pandangan filsafat mengenai pajak sebagai sistem kepercayaan masyarakat. Lalu saya menganalisis kajian ilmu filsafat mengenai pajak sebagai sistem kepercayaan masyarakat. Hasil dari analisis ini akan diidentifikasikan pada kajian ilmu filsafat dalam mengemukakan kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Kemudian penelitian ini akan mengeksplorasi pajak ditinjau dari perspektif ilmu filsafat dalam hal pajak sebagai sistem kepercayaan masyarakat. Itu metode penelitian yang saya gunakan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang telah saya rangkum dari jurnal saya itu, yaitu berdasarkan hasil wawancara, sistem kepercayaan masyarakat terhadap pajak sangat mempengaruhi kontribusi masyarakat terhadap negara. Jika pajak yang dibayarkan dan dilaporkan digunakan dengan baik oleh pemerintah, memungkinkan masyarakat dapat memandang positif kinerja pemerintah demi kemajuan negara, karena akan beranggapan kontribusi mereka memberikan dampak yang positif dan memberikan manfaat yang baik bagi seluruh masyarakat. Kemudian dari hasil penelitian terdahulu, yaitu Ibrahim dan kawan-kawan, juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mengandung arti bahwa kepercayaan publik menjadi faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau semakin meningkat kepercayaan publik yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut disebabkan karena kepercayaan publik yang diterima masyarakat dan diapresiasi positif oleh respondennya. Sebagaimana terlihat dalam penilaian respondennya, yaitu kepercayaan publik memperoleh penilaian rata-rata di atas 60% yang mengandung arti responden memberikan penilaian baik pada kepercayaan publik di Kabupaten Mamuju itu menurut penelitian Ibrahim dan kawan-kawan. Dari segi filsafatnya, dari penelitian yang saya lakukan, secara ontologi, pajak itu merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dipergunakan dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sehingga peran pajak sangatlah dominan di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, yang mana setiap pemungutan pajak itu harus berdasarkan kepada undang-undang. Dari epistemologinya, karena sistem pajak yang terlalu kompleks sehingga hukum yang dibentuk itu tidak cukup mampu untuk mengakomodir bagaimana sistem perpajakan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga timbullah berbagai permasalahan dalam implementasinya yang menyebabkan minat dan kesadaran rakyat, terutama wajib pajak, menjadi enggan dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian pembahasan yang terakhir itu secara aksiologi. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas dasar hukum, di mana pajak yang diatur dalam dasar konstitusional yaitu dari pemungutan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 pada Undang-Undang Dasar 1945.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji dan dari data primer dan hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya korelasi antara filsafat ilmu dengan pajak. Dan dari hasil penelitian juga menunjukkan kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa kepercayaan publik menjadi faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau semakin meningkat kepercayaan publik yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut disebabkan karena kepercayaan publik yang diterima masyarakat diapresiasi positif oleh responden. Maka dari itu, pentingnya membangun rasa percaya kepada masyarakat terhadap pajak dengan terus membangun ke arah yang lebih baik demi kemajuan negara. Baiklah teman-teman sekalian, itulah sedikit penjabaran jurnal yang telah saya submit. Semoga jurnal yang saya submit nanti nggak terlalu banyak revisiannya ya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.